I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Mengidentifikasi berbagai jenis-jenis kalimat dalam novel. Jenis-jenis kalimat yang dapat kita temukan dalam novel antara lain yang pertama, ada kalimat aktif dan pasif, yang kedua ada kalimat transitif dan tak transitif, yang ketiga ada kalimat verba dan nomina, dan yang keempat ada kalimat tunggal dan majemuk. Yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan me dan ber, atau dapat juga kata kerjanya tidak memiliki imbuhan, misalnya pergi, tidur, mandi, dan sebagainya. Sebagai contoh, beberapa pasang mata refleks menatap ke arahnya. Kalimat ini dikatakan sebagai kalimat aktif karena predikatnya merupakan bentuk dasar dari kata tatap yang mendapat imbuhan me yakni menatap. Yang kedua ada kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat bentuk ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan di dan ber, dan terkadang diikuti oleh kata depan oleh. Sebagai contoh, Aca tersenyum licik. Yang kedua ada kalimat transitif dan tak transitif. Pada bagian pertama kalimat transitif, yaitu kalimat yang predikatnya membutuhkan objek atau pelengkap. Kalimat ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu kalimat dwitransitif, ekatransitif, dan semitransitif. Pada penjelasan pertama adalah ekatransitif. Ekatransitif merupakan kalimat yang predikatnya diikuti oleh satu objek. Sebagai contoh, Amanda melipat kedua tangannya. Amanda mendapati posisi sebagai subjek, melipat sebagai posisi predikat, kedua tangannya sebagai posisi objek. Yang kedua ada kalimat dwitransitif. Dwitransitif merupakan kalimat yang predikatnya diikuti objek dan pelengkap. Sebagai contoh, Amanda mulai menatap Aca curiga. Amanda mendapat posisi sebagai subjek, mulai menatap sebagai predikat, Aca sebagai objek, dan curiga sebagai pelengkap. Yang ketiga ada kalimat semitransitif, yakni kalimat yang predikatnya diikuti oleh pelengkap. Sebagai contoh, seorang gadis berparas cantik. Seorang gadis menempati posisi sebagai subjek, berparas sebagai posisi predikat, dan cantik sebagai pelengkap. Yang kedua ada kalimat tak transitif. Kalimat tak transitif merupakan kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek atau pelengkap. Sebagai contoh, seorang pembeli masuk ke dalam kafe. Seorang pembeli sebagai subjek, masuk sebagai predikat, dan ke dalam kafe sebagai keterangan tempat. Pada bagian ketiga ada kalimat verba dan nomina. Berdasarkan predikatnya, kalimat terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada kalimat verba, yang kedua ada kalimat nomina, yang ketiga ada kalimat adjektiva, yang keempat adalah kalimat numeralia, dan yang terakhir, yang kelima, ada kalimat preposisional. Pada bagian pertama terdapat kalimat verba. Kalimat verba merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Sebagai contoh, Aca menggeleng-gelengkan kepalanya. Aca mendapati posisi sebagai subjek, menggeleng-gelengkan mendapatkan posisi sebagai predikat, dan kepalanya sebagai objek. Yang kedua ada kalimat nomina. Kalimat nomina merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Sebagai contoh, dia itu cowok yang Aca ceritain 2 minggu lalu. Yang mendapat posisi sebagai nomina dalam kalimat ini adalah cowok yang Aca ceritain. Pada bagian yang ketiga terdapat kalimat adjektiva. Kalimat adjektiva merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Sebagai contoh, Aca antusias. Dalam kalimat tersebut yang mendapati posisi sebagai kata adjektiva adalah antusias. Bagian yang keempat terdapat kalimat numeralia. Kalimat numeralia merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Sebagai contoh, Amanda satu sekolah dengan Iqbal.
Yang terakhir terdapat kalimat preposisional. Kalimat preposisional merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Sebagai contoh, Amanda ke kafe juga saat itu. Kita masuk pada bagian terakhir, yakni kalimat tunggal dan majemuk. Yang pertama terdapat kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya memiliki satu pola inti atau satu klausa. Pola kalimatnya dibentuk oleh satu subjek dan satu predikat. Ada pula yang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Sebagai contoh, Aca tersenyum licik. Aca mendapati posisi sebagai subjek, tersenyum mendapati posisi sebagai predikat, dan licik sebagai posisi pelengkap. Yang kedua terdapat kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat, dua klausa, atau lebih. Kalimat majemuk sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa kalimat tunggal. Kalimat majemuk digolongkan lagi ke dalam tiga jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Pada bagian pertama dari kalimat majemuk ini adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang unsur-unsurnya bersifat setara atau sederajat. Kalimat majemuk setara ditandai dengan penggunaan kata hubung lalu, dan, kemudian, tetapi, atau, melainkan, dan lain-lain. Sebagai contoh, cowok berwajah dingin tetapi berhati malaikat. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi yang terdapat di tengah-tengah kalimatnya, yakni menggunakan kata tetapi. Pada bagian kedua terdapat kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang hubungan antara unsur-unsurnya tidak sederajat. Salah satu unsurnya ada yang menduduki sebagai induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Ciri kalimat majemuk bertingkat antara lain menggunakan kata hubung atau konjungsi seperti sedangkan, meskipun, walaupun, daripada, demi, seandainya, yang, sehingga, dengan, untuk, dan sebagainya. Sebagai contoh, kedua mata Aca tak lepas dari seorang pria berseragam dengan earphone yang terpasang di telinga itu. Pada bagian yang ketiga terdapat kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini sekurang-kurangnya terdiri dari tiga klausa. Sebagai contoh, sosok gadis lain ikut tertarik dan membalikan badannya untuk melihat sosok pria bernama Iqbal itu. Sosok gadis lain sebagai klausa pertama, membalikan badannya sebagai klausa kedua, dan untuk melihat jelas sosok pria bernama Iqbal itu sebagai klausa ketiga.